pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Kami percaya hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi kami, baik secara tubuh, jiwa, dan roh, baik juga secara keuangan dan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu di tempat ini. Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ini ya Bapa, dengan urapan-Mu yang baru. Bahkan setiap kami yang mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa, urapi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Rayon 13. Saya ucapkan shalom, berjumpa kembali walaupun secara online seperti ini. Dan saya berdoa berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu menyampaikan isi hati Tuhan, yaitu saya berikan tema diubah dalam hadirat-Nya. Bapak Ibu boleh membaca nanti Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini tentang Sakius. Bagaimana Sakius berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan perubahan apa yang dialami oleh Sakius ketika dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nah, saya akan membacakan dari ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan dari New King James Version dikatakan, and Jesus said to him, today salvation has come to this house, because he also is son of Abraham, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dampak Sakius itu berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi luar biasa. Dia menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Nah, saya percaya ketika Bapak Ibu dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita encounter dengan Tuhan, maka kita akan mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, nanti kita akan belajar perubahan apa yang dialami oleh Sakius ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi manfaatnya luar biasa, yaitu Sakius menerima anugerah keselamatan. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan itu ada kalimat, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Yang dimaksudkan adalah keutuhan batiniah atau keselamatan jiwa. Ini yang dia terima. Sama dengan kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bertobat dari cara hidup kita yang lama,
maka kita menerima anugerah keselamatan dari Dia. Dan dikatakan juga orang ini pun anak Abraham. Maksudnya apa? Ada perjanjian berkat dari Allah yang diberikan kepada Abraham. Kemudian apa? Diturunkan juga kepada orang yang mengklaim janji tersebut sebagai anak-anak Abraham. Itu ada di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-7. Nah, jadi keselamatan ini telah datang kepada Sakius bukan karena keturunan, tapi karena imannya yang sama dengan iman Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sekali lagi bahwa perikop dari firman Tuhan ini bercerita tentang perubahan hidup yang dialami oleh Sakius. Nah, apa saja yang dapat kita pelajari dari Sakius sehingga hidup kita diubahkan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Nah, coba kita akan lihat siapa sebenarnya Sakius ini. Arti nama Sakius adalah tulus, bersih, suci. Nah, tetapi kehidupan dari Sakius dan namanya ini bertolak belakang. Perilaku, perkataannya tidak memperlihatkan ketulusan, bersih dan suci dan integritas. Ia seorang pemungut cukai yang memeras. Kenapa? Karena dia cinta uang, pelit, serakah, galak. Sebagai seorang pemeras, tidak berperi kemanusiaan. Ia tidak mempedulikan pandangan sosial tentang dirinya. Yang penting saya kaya. Ia tidak mempedulikan hati nurani yang ada padanya, asalkan impiannya tercapai. Apa impiannya? Orientasinya adalah uang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika orientasi kita berubah dari Tuhan kepada mamon, maka berbagai hal yang buruk dapat terjadi dalam hidup kita. Nah, sekarang mari, apa yang dilakukan oleh Sakius sehingga Sakius itu mengalami perubahan yang luar biasa? Mari, yang pertama mencari hadiratnya. Lukas 19 ayat yang keempat berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Artinya ada upaya yang sungguh-sungguh, ada kesungguhan hati dari Sakius ingin melihat, ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Namun karena tubuhnya itu pendek, dia harus memanjat pohon ara untuk dapat melihat Yesus. Nah, sama dengan kita. Untuk mengalami kuasa perubahan hidup, kita harus memiliki kesungguhan hati dalam mencari hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa tubuh kita adalah tempat tinggalnya Roh Kudus sesuai dengan 1 Korintus 6 ayat 19-20. Dan kalau kita berbicara tentang hadirat Tuhan, maka kita dapat berjumpa dengan hadiratnya itu kapan saja. Ingat, Allah itu roh. Dan Allah itu maha hadir. Roh itu, Roh Kudus itu maha hadir, omnipresent. Jadi sebenarnya dimanapun kita dapat menjumpai hadiratnya, merasakan hadiratnya. Di dalam ibadah di gereja, ibadah di komunitas, ibadah mesbah doa atau mesbah keluarga di rumah, kita dapat merasakan hadiratnya. Bahkan ketika kita sedang jalan-jalan juga ke satu tempat tertentu ya, yang pemandangannya baik ya, ke satu tempat tertentu, maka kita dapat merasakan hadiratnya. Nah, sekarang bagaimana mencari hadirat Tuhan? Alkitab memberikan petunjuk di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, jadi ada beberapa langkah untuk kita mencari hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan, yaitu merendahkan diri.
Merendahkan diri ini berbicara kita tunduk kepada otoritas Tuhan, kita mengakui kedaulatan Tuhan, kemudian kita berdoa. Berdoa itu ada permohonan, ada ucapan syukur di dalamnya. Kemudian mencari wajah Tuhan, ini berbicara fokus di dalam pikiran dan perasaan kita mencari Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Jadi mohon ampun atas kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan, dan kembali ke jalannya Tuhan. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Nah, ini yang pertama, yaitu apa? Mencari hadirat-Nya. Sekarang, apakah kita setiap hari mencari hadirat-Nya? Nah, Bapak Ibu, sederhananya bagaimana implementasi mencari hadirat Tuhan ini? Setiap hari kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Setiap hari kita membaca Alkitab kita, firman Allah itu. Ini mencari hadirat Tuhan. Setiap hari kita lakukan. Prioritaskan itu. Bangun tidur kita mencari hadirat Tuhan terlebih dahulu. Saya selalu melakukan hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya bangun tidur di pagi hari, saya duduk sebentar. Setelah itu saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau beri kepada kami. Sampai malam hari ini Tuhan sudah memimpin kami, menolong kami, memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kemudian mulai kita menaikkan pujian, penyembahan. Setelah itu kita doa kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan dengan konsisten. Mau berapa pasal terserah Bapak Ibu. Ya, 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal terserah. Tetapi konsisten kita melakukannya. Ini mencari hadirat Tuhan. Tapi yang berikutnya adalah mengalami sukacita. Di dalam Injil Lukas 19 ayat 5 sampai ke 6 dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu, ternyata pengejaran Sakius untuk dapat dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus tidak sia-sia. Disambut oleh Tuhan Yesus, yaitu apa? Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata harus itu buat saya sangat menarik. Artinya apa? Tuhan Yesus itu ke rumah dari Sakius. Nah, kemudian Tuhan Yesus itu disambut dengan sukacita. Nah, adakah kita dalam mencari hadirat Tuhan itu menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita? Sederhananya begini, apakah kita pergi ke gereja itu dengan sukacita? Wah, lama sekali hari Minggunya ya, saya mau ke gereja dengan sukacita. Lama ya hari Minggunya ya, saya mau beribadah, mungkin melalui online. Lama sekali saya rindu untuk beribadah di hari Minggu. Kemudian waktu kita baca Alkitab, karena paksaan atau sukacita ya? Ya harusnya dengan sukacita. Dengan sukacita kita membaca Alkitab. Tuhan, aku mau baca Alkitab hari ini dari Mazmur pasal 91. Tuhan, aku rindu sekali membaca Alkitab hari ini. Nah, ada sukacita. Jadi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi akan mengalami sukacita. Nah, ini dia kuncinya. Kenapa banyak orang sukar mengalami sukacita? Karena dia belum berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus itu melahirkan sukacita di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita menerima Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Buah roh adalah salah satunya, yaitu sukacita. Ada kasih di situ kan?
sampai penguasaan diri. Jadi ada sukacita Bapak Ibu. Nah, hadirat Tuhan yang termanifestasi dalam kehidupan kita itu memampukan kita untuk tetap bersukacita sekalipun situasi dan kondisi tidak mendukung, termasuk menghadapi pandemi COVID-19, menghadapi resesi-resesi akibat dari pandemi COVID-19, menghadapi bencana-bencana alam yang Tuhan izinkan terjadi di berbagai tempat. Bahkan kabar-kabar tentang deru perang juga sudah kita dengar, bahkan sudah kita saksikan. Tapi kita tetap dapat bersukacita. Mengapa? Karena hadirat Tuhan itu yang termanifestasi dalam hidup kita, itu yang memampukan kita untuk tetap bersukacita. Jadi perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itu melahirkan sukacita sorgawi. Dunia juga dapat memberikan sukacita, tetapi bukan sukacita sorgawi. Karena ada yang lucu, maka kita jadi tertawa. Karena dipromosikan, jadi kita bersukacita. Tapi itu sifatnya tidak kekal, hanya sementara saja. Waktu dipromosi kita bersukacita, tapi waktu mengerjakan tugas yang lebih berat karena dipromosikan, mengeluh lagi Bapak Ibu. Tidak bersukacita, harusnya tetap bersukacita. Nah, ini yang dialami oleh Sakius. Yang ketiga adalah menjadi manusia baru. Wah, luar biasa. Di dalam Injil Lukas 19 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, perubahan yang terjadi pada diri Sakius ketika dia mengalami kelahiran baru, dia menjadi manusia baru. Apa yang berubah? Dari fokus mengumpulkan uang dengan cara memeras, itu berubah. Dia menjadi pemberi yang baik, Bapak Ibu. Nah, inilah perubahan bukan merupakan perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Nah, ini prinsipnya. Perubahan tidak akan terjadi jika hanya sebatas niat atau janji saja. Harus ada komitmen dan tindakan nyata untuk mencapai perubahan. Roh Kudus menjamah dirinya. Wah, luar biasa. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ini perubahan yang terjadi dari seorang pemeras, ya, dia seorang yang cinta dengan uang, mata hatinya hanya tertuju kepada uang, mengumpulkan uang dengan cara memeras, dengan pelit dan lain sebagainya. Sekarang dia menjadi seorang pemberi. Coba kita lihat beberapa item-itemnya. Begini dia. Tadinya Sakius itu orang serakah. Sekarang memberikan setengah dari hartanya. Ya, tadinya dia kereng itu gencar Bapak Ibu terhadap orang miskin. Sekarang malah berbelas kasihan. Tadinya dia itu keras dan kasar, tetapi sekarang menjadi orang yang peduli atau care. Tadinya dia mementingkan dirinya sendiri atau mengejar kekayaan demi diri sendiri. Sekarang mementingkan orang banyak. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi atas diri Sakius ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Tetapi yang hakiki, yang luar biasa, Sakius dan seisi rumahnya menerima anugerah keselamatan. Itu yang berharga sekali dari Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saya ini mencoba untuk memberi perhitungan kasar ya. Ya, ini umpama nih Bapak Ibu ya, umpama ya. Jadi saya berandai-andai seandainya Sakius memiliki kekayaan 100 miliar. Dikatakan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Berarti kalau setengahnya kan 50 miliar kan Bapak Ibu. Kemudian dia katakan lagi, saya akan memberikan 4 kali lipat jika ada yang diperas. Wah, kita kan tidak tahu berapa yang diperas Bapak Ibu. Tapi di dalam analisa saya,
100 miliar itu terkumpul dari hasil pemerasan. Nah tentu, jadi kalau 4 kali lipat, 4 kali 100 miliar, berarti 400 miliar. Kalau kita hitung, tekor ini Bapak Ibu. Ya, jadi 400 miliar tambah 50 miliar itu 450 miliar. Sedangkan kekayaannya aja 100 miliar. Artinya kalau ini usaha bangkrut ini Bapak Ibu. Tapi itulah yang terjadi di dalam diri Zakius. Artinya dia rela untuk melepaskan apa saja demi Tuhan Yesus yang dia dapati. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Jadi kalau saya bilang nih, Zakius tidak mempunyai materi ini kalau ini dilaksanakan dengan benar ini Bapak Ibu. Habis semua kekayaannya. Kenapa? Karena setengahnya akan diberikan kepada orang miskin, kemudian dia akan kembalikan apabila ada yang diperas itu 4 kali lipat, itu habis semua kekayaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu Zakius. Dalam Alkitab ini ada contoh juga kan, yaitu Paulus. Ya, bagaimana Paulus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dari seorang penganiaya umat Tuhan. Ya, kemudian sampai memenjarakan umat Tuhan. Berubah total, orientasinya berubah, fokusnya dia setelah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia menjadi pemberita Injil. Bahkan Tuhan pakai dia menjadi rasul yang luar biasa pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Kalau ditanya, bagaimana dengan saya? Sebelum saya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, saya ini adalah orang yang menyembah berhala. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, saya menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian apalagi yang berorientasi sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang berorientasi kepada diri sendiri, yang ego. Kenapa? Karena anak tunggal, anak yang dilahirkan ya semata wayang dalam satu keluarga. Dan sekarang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, mampu memperhatikan orang lain. Mungkin belum sempurna saya, tetapi terus menerus memperhatikan orang lain. Itu sebabnya kalau Tuhan sekarang percayakan jadi gembala, itu bukan visi saya, bukan impian saya. Tapi itulah cara Tuhan untuk memanggil saya, supaya saya menjadi orang yang berkenan di hatinya dan yang diberdayakan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak saya. Kalau ditanya cita-cita saya mulai dari kecil apa? Menjadi dokter. Kemudian jadi dokter, enggak jadi. Kemudian jadi bankers jadinya. Ya intinya itu kan orientasinya, maaf Bapak Ibu, uang kan orientasinya. Ya untuk apa saya jadi bankers begitu? Ya supaya dapat mengumpulkan uang yang banyak begitu. Orientasinya uang, uang, uang. Untuk apa uang itu? Ya untuk diri sendiri, untuk keluarga saya. Tapi kalau sekarang berubah, kalau Tuhan berkati saya berbagi kepada orang lain. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ketersediaan, saya mulai berbagi. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri Zakius, Rasul Paulus, dan juga saya secara pribadi. Tapi intinya bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu membawa perubahan di dalam diri kita. Di dalam hadirat Tuhan itu membawa perubahan di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadar bahwa perjumpaan dengan Yesus itu sangat penting secara pribadi, karena itu yang dapat mengubah kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian ini. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu
berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, bagaimana Zakius berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, mengubah kehidupannya ya Bapa. Bahkan mendapatkan anugerah keselamatan buat seisi rumahnya. Tuhan, biarlah kami juga berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Engkau sanggup mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan kami menerima anugerah keselamatan itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.